episode sebelumnya ada Dara yang menelpon ayahnya lalu bertanya apa yang telah ia lakukan. Tuan Nawab pun bingung apa maksud perkataan dari putranya itu. Dara memberitahu jika ada percobaan pembunuhan terhadap Samsir. Ayahnya kemudian bertanya siapa yang melakukannya. Dara menjawab orang-orang yang ia kirim untuk membunuh Mihek dan Samsir yang menjadi korban tembakan itu. Sekarang Samsir kritis di rumah sakit dengan luka yang sangat serius. Mendengar itu, Tuan Nawab shock berat. Ia kemudian teringat ucapan Samsir yang kini menjadi kenyataan, bahwa jika ia berani menyakiti Mihek, maka dia harus siap menerima konsekuensinya, kehilangan segalanya termasuk Samsir. Sekarang Tuan Nawab baru sadar jika ancaman dari putranya itu tidak main-main. Di rumah sakit, dokter sedang menjalankan operasi untuk mengeluarkan peluru dari tubuh Samsir. Terlihat juga transfusi untuk menggantikan darah yang hilang. Sementara itu di luar, Mihek tidak bisa berhenti menangis. Ia teringat ketika suaminya itu curhat kepadanya. Samsir merasa tidak mengerti kenapa ayahnya memperlakukannya seperti ini. Padahal ayahnya itu telah mengusirnya dari rumah, mencabut hak waris, bahkan melarang melihat ibunya untuk terakhir kalinya. Meskipun begitu, ia tetap bahagia. Sebab setelah kehilangan segalanya, Samsir justru mendapatkan Mihek. Dari awal hingga sekarang, hatinya tidak berubah. Ia sangat mencintai Mihek. Mengenai Mihek cinta atau tidak kepadanya, ia tidak peduli. Menurutnya, hati tidak mencari untung atau rugi, miskin atau kaya, kemudahan atau kesulitan. Tak lama berselang, Dara tiba di rumah sakit. Mihek langsung protes kepadanya. Kenapa ayahnya melakukan ini? Jika memang Tuan Nawab ingin membunuhnya, kenapa ia tidak datang sendiri kepadanya? Samsir sekarang telah berubah dan menjadi orang baik. Mihek bersumpah jika terjadi sesuatu dengan Samsir, maka ia tidak akan memaafkan mereka semua. Dara tidak bisa berkata apa-apa, hingga akhirnya dokter keluar memberitahu jika Samsir masih kritis dan kehilangan banyak darah. Jadi Dara diminta untuk ikut ke ruangannya. Mihek terus menangis, merasa bersalah kenapa suaminya yang harus menjadi korban. Jika boleh memilih, maka harusnya dialah yang terkena tembakan. Samsir saat ini sedang berjuang antara hidup dan mati. Tak lama dari itu, datanglah kedua orang tua Mihek untuk menemani sekaligus memberikan dukungan. Mihek diminta ibunya bersabar, sebab ia yakin semua akan baik-baik saja. Beberapa saat kemudian datanglah Tuan Nawab dan bertanya kepada Dara di mana Samsir. Dara menjawab jika masih ada di ICU karena kondisinya kritis. Mihek tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk meminta pertanggungjawaban Tuan Nawab. Mihek bertanya, bukankah dia yang telah mengirim preman-preman itu? Tuan Nawab sama seperti Dara, tidak mampu berkata apa-apa. Jadi jelas, Samsir dalam kondisi seperti ini akibat perbuatan ayahnya sendiri. Mihek berkata, tidak ada seorang ayah pun di dunia ini yang tega melakukan ini. Jadi menurutnya Tuan Nawab tidak pantas menjadi ayah Samsir. Mihek menawarkan diri agar Tuan Nawab membunuhnya, sebab ia tahu dia sangat membencinya. Tuan Nawab terus terdiam. Mihek bertanya kenapa dia tidak berani membunuhnya. Bukankah jika itu ia lakukan, maka egonya akan terpuaskan? Mihek melanjutkan dengan mengancam jika terjadi sesuatu dengan Samsir, maka dirinya, bahkan anaknya sendiri tidak akan pernah memaafkannya. Kata-kata itu benar-benar membuat Tuan Nawab tersentak. Dokter memberikan informasi terkini mengenai keadaan Samsir. Mihek dipersilahkan untuk menjenguknya. Dokter mengaku kepada Tuan Nawab jika tidak bisa berbohong mengenai kondisi Samsir, bahwa saat ini putranya itu belum melewati masa kritis. Peluru memang telah dikeluarkan, akan tetapi ia telah kehilangan banyak darah. Samsir sendiri masih dalam pantauan dokter. Mihek tampak tidak tega melihat kondisi suaminya. Begitu tahu Mihek menjenguknya, Samsir mulai membuka mata. Saat itu juga Mihek menggenggam tangan Samsir dan memintanya bertahan. Akan tetapi tiba-tiba Samsir melepas sendiri selang oksigen. Ternyata ia ingin berbicara dengan Mihek, bahwa selama ini ia berkali-kali mengucapkan bahwa mencintainya. Sekarang giliran ia ingin mendengar apakah Mihek mencintainya. Sambil menangis, Mihek berkata jika dia juga mencintainya. Samsir belum puas dan meminta Mihek mengulanginya. Mihek memenuhi permintaannya itu, hanya saja suara tangisnya semakin keras. Setelah itu, jantung Samsir tiba-tiba berhenti.
Matanya pun tidak berkedip memandang Mihe. Seketika itu juga Mihe shock. Dia mencoba memanggil Samsir akan tetapi tidak ada jawaban. Dokter yang ia panggil tiba-tiba memberinya pernyataan yang mengejutkan, bahwa mereka meminta maaf, sudah berusaha maksimal dan suaminya tidak tertolong. Mihe masih tidak percaya. Sementara Tuan Nawab yang baru datang tidak kalah shock. Semua yang tersisa hanyalah penyesalan. Andai saja ia tidak egois, maka putranya masih hidup. Begitu juga dengan Mihe. Dalam hatinya bertanya-tanya, kenapa di saat ia mulai mencintai Samsir, suaminya itu justru meninggalkannya. Lagi pula saat ini ia sedang hamil bayinya Samsir. Ia bingung bagaimana membesarkan anak itu tanpa seorang ayah. Tuan Nawab keluar ruangan dengan hati yang terluka. Tidak ada satupun yang berani bertanya kepadanya. Dari situ semua mengerti jika terjadi sesuatu dengan Samsir. Dara tampak bersedih, menangis tanpa mengeluarkan air mata. Setelah itu diikuti oleh orang tua Mihe. Tuan Nawab duduk sambil memegang kepalanya. Jelas ia merasa frustasi dan menyalahkan dirinya sendiri. Ibu Mihe menangis di pelukan suaminya. Beberapa kali ia meneriakkan nama Mihe. Beberapa hari berlalu, Tuan Nawab belum bisa move on. Dia selalu menyendiri sambil memandang foto istrinya. Dara datang memberitahu jika tamu undangan telah datang. Tuan Nawab kemudian memberikan sebuah dokumen kepada Dara. Tuan Nawab tidak ingin keluar. Dara pun bertanya apakah ayahnya itu sudah yakin dengan keputusannya. Tuan Nawab tidak menjawab dan justru memeluk Dara. Seolah ia menaruh harapan besar kepada putra satu-satunya tersebut. Melihat itu, Dara mengerti apa yang harus ia lakukan. Jadi tidak perlu ia bertanya lagi kepada ayahnya. Dara akhirnya pergi keluar sendiri untuk menemui para tamu. Akan tetapi Farwa menghentikan langkahnya. Dara menegaskan jika istrinya itu meminta penjelasan, maka saat ini bukanlah waktu yang tepat. Farwa sangat penasaran surat apa yang telah dibuat ayah mertuanya. Dara tetap tidak mau memberitahu. Jika istrinya itu ngambek dan ingin pergi ke rumah orang tuanya, maka ia persilahkan. Di halaman rumah Tuan Nawab telah berkumpul para wartawan serta pengacaranya. Ternyata Tuan Nawab membuat surat laporan kepolisian, yang isinya ia telah membuat pengakuan atas kejahatan-kejahatannya, termasuk percobaan pembunuhan terhadap Mihe dan Samsir. Padahal resikonya sudah jelas jika nama besarnya akan hancur. Perusahaan serta pabrik yang telah lama dibangunnya bisa saja langsung tutup. Tapi sepertinya Tuan Nawab sudah tidak peduli. Kini ia sadar semua itu tidaklah berarti tanpa orang-orang yang dicintainya. Keegoisannya telah membawanya dalam kehancuran. Padahal orang-orang yang ia cintai selama ini telah menasehatinya. Hanya saja ia tidak menyadari jika hatinya sekeras batu. Saat ini Tuan Nawab hanya bisa mengenang bagaimana semua ini bisa terjadi. Nama besarnya bahkan tidak bisa mengembalikan orang-orang yang ia cintai. Yang paling menyesakkan buatnya adalah istrinya pernah mengingatkannya bahwa masalah ini berawal dari masalah yang sepele. Samsir sudah mencoba untuk menghormatinya. Akan tetapi kenapa ia keras kepala tidak mau menghormati cinta mereka? Nah, gimana? Seru banget kan ceritanya? Jangan lupa untuk menyaksikan episode terakhir dari serial drama ini hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.